izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dapakila Indiana dengan NIM 120260132. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil obat kodein. Profil obat kodein sendiri, kodein itu termasuk dalam kategori obat opioid, yaitu yang memiliki manfaat seperti meredakan nyeri, mengurangi gejala batuk, dan meredakan diare. Dan bentuk sediaannya sendiri ada tablet, kapsul, dan juga sirup. Di sini dosis maksimal untuk dewasa, dosis maksimalnya adalah 360 mg per hari, sedangkan untuk anak-anak usia lebih dari 12 tahun adalah 240 mg per hari untuk dosis maksimalnya. Dan untuk efek sampingnya sendiri ada sakit perut, mulut kering, pusing, kantuk, dan lain sebagainya. Nama saya Antika Manda Puspitasari dengan NIM 119260156. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses biofarmaseutika obat kodein. Obat kodein ini tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis obat yaitu 15 mg, 30 mg, dan 40 mg. Dengan dosis dewasa yang biasa digunakan untuk nyeri yaitu dengan dosis awal 15-60 mg secara oral. Karena bentuknya yang tablet, kodein dapat langsung ditelan menggunakan air minum. Berdasarkan cara penggunaannya yang secara oral, maka kodein dapat melalui jalur saluran cerna. Obat kodein dalam bentuk sediaan melalui rute pemberian oral, selanjutnya dapat dilepas dari bentuk sediaan zat aktif dengan melalui proses penguraian. Nah, yaitu obat dipecah menjadi granul dan kemudian obat dapat terlarut dalam cairan saluran cerna, yang kemudian terjadi proses penyerapan obat yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan melalui 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Robani dengan NIM 120260087. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian obat sampai sirkulasi sistemik. Absorpsi kodein cukup cepat seperti ditunjukkan oleh puncak konsentrasi plasma yang tercapai dalam waktu 60 menit pasca konsumsi oral. Bentuk metabolit kodein lainnya seperti kodein 6-glukuronat dan morfin 6-glukuronat juga memiliki waktu konsentrasi plasma puncak yang mirip, yaitu 1-2 jam pasca pemberian. Di sisi lain, waktu paruh plasma kodein tidak berbeda antara pemberian pada dosis 25 mg dan dosis 50 mg. Rata-rata tes tengahnya adalah 2-2,1 jam. Namun, waktu paruh plasma metabolit turunan kodein seperti morfin dan morfin 3-glukuronat dapat mencapai hingga 4-16 jam. Dengan demikian, walau hanya sebagian kecil kodein yang diubah menjadi morfin yang lebih poten terhadap reseptor, keadaan steady state dapat tercapai dalam kurun waktu 48 jam pada pemberian kodein 15 mg setiap 4 jam. Nama saya Salwa Rizky Hairunisa, NIM 120260159. Proses distribusi kodein, jadi ketika di dalam darah kodein berkaitan dengan protein plasma sebesar 7%. Lalu kodein melintasi plasenta dan juga masuk ke dalam ASI. Dalam proses distribusi ini dipengaruhi oleh plasma protein binding. Pada anak biasanya konsentrasi plasma protein bindingnya itu lebih rendah. Kemudian kemampuan untuk meningkatnya juga rendah. Selain itu juga biasanya pada anak-anak terjadi peningkatan konsentrasi asam lemak, esterifikasi, bilirubin, dan zat androgen lainnya itu bisa mengurangi peningkatan terhadap kodein itu sendiri. Halo, perkenalkan saya Salvia Rahma, NIM 120260050. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme obat kodein yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, dari senyawa kodein yang akan dideaktilasi menjadi senyawa morfin
yang dibantu oleh senyawa CYP2D6, sehingga gugus OCH3 berubah menjadi gugus OH. Kemudian, pada fase 2, senyawa morfin akan terkonjugasi glukuronidasi yang dibantu enzim UGT2B7 menjadi morfin 6-glukuronida, dan enzim UGT1A1 menjadi morfin 3-glukuronida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adana Faramdani dengan NIM 1202600068. Di sini saya akan menjelaskan ekskresi dari obat kodein. Pengertian ekskresi sendiri adalah pengeluaran zat aktif metabolit untuk menurunkan konsentrasi agar tidak menyebabkan akumulasi. Hampir 90% dari seluruh dosis kodein yang dikonsumsi mengalami eliminasi melalui urin, dan 10% sisanya dari komponen kodein yang keluar melalui urin berada dalam bentuk senyawa kodein. Karena diekskresikan melalui urin, kodein pasti melewati jalur organ ekskresi yaitu ginjal. Di dalam ginjal sendiri terdapat bagian nefron yang di dalamnya terjadi proses ekskresi mulai dari filtrasi, reabsorpsi, hingga augmentasi. Semua obat yang ingin dibuang melalui urin haruslah polar, sehingga harus melalui metabolisme hati terlebih dahulu. Dari hati, obat dalam keadaan polar masuk melalui aferen menuju glomerulus, yang di dalam glomerulus sendiri dilakukan filtrasi dan obat yang masih terikat protein keluar lagi melalui eferen. Obat yang tidak mengandung protein menuju tubulus-tubulus untuk mensekresikan ion-ion yang masih bisa digunakan tubuh secara transport pasif. Lalu dilakukan reabsorpsi di tubulus melalui transport aktif sehingga zat sisa obat sudah benar-benar tidak mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Setelah itu, obat yang sudah terkandung dalam urin sebenarnya menuju tubulus kolektivus untuk ditampung sebelum mendapat sinyal untuk dikeluarkan.